perkenalkan nama saya Gilda Elizabeth Patuku. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Philosophy of Education. Dalam video ini saya akan menjawab ada 3 pertanyaan yang dikemukakan dan saya akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama, jika kamu menjadi guru, bagaimana kamu akan menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kontemporer serta sistem sekolah yang mengglobal? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tentunya kita sebagai guru harus mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dan mampu menyeimbangkan nilai-nilai Pancasila tersebut dengan kehidupan global, seperti mengaitkan nilai-nilai Pancasila dengan isu-isu terkini seperti digitalisasi, globalisasi, dan juga tantangan budaya. Tentunya ada beberapa hal juga yang bisa dilakukan, yakni yang pertama, guru memberikan waktu untuk murid mendiskusikan bagaimana sebenarnya nilai Pancasila dalam era globalisasi. Ini ditunjukkan melalui diskusi bagaimana nilai keadilan sosial itu dapat digunakan dalam sistem ekonomi global, serta bagaimana nilai persatuan itu dapat membantu kita untuk menghadapi tekanan budaya dari luar. Seperti itu. Dalam buku Media Informatika Kementerian Pertahanan Wira dengan judul Memperkokoh Identitas Nasional dan Meningkatkan Nasionalisme dikemukakan hal tersebut, di mana adanya globalisasi ditunjukkan dengan meningkatnya telekomunikasi dan juga transportasi. Hal ini akan memudahkan mobilitas penduduk yang berpotensi nih untuk merubah struktur demografi suatu masyarakat, identitas nasional dan konsep nasionalismenya. Nah, globalisasi ini juga berpotensi untuk atau memberi ancaman hilangnya jati diri negara Indonesia. Hal ini, Ria Chudu sendiri berpendapat bahwa kunci kekuatan Republik Indonesia dalam menghadapi keniscayaan, modernisasi, dan globalisasi baru, yakni dengan cara memperkokoh identitas nasional serta membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh dari setiap komponen bangsa melalui penguatan kesadaran bela negara serta penanaman nilai-nilai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila sendiri merupakan modal kekuatan dan juga pengikat persatuan agar bangsa Indonesia itu siap untuk menghadapi tantangan dinamika globalisasi. Jadi sebagai guru pun kita harus mampu untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai Pancasila serta arus globalisasi. Salah satu contoh yang mungkin bisa saya kemukakan lagi yakni dengan melakukan diskusi dengan melibatkan teknologi. Jadi siswa itu diberikan suatu masalah untuk didiskusikan, namun bisa mencari referensi atau jawabannya melalui teknologi. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa teknologi pun bisa dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni musyawarah, di mana nilai Pancasila pun tidak tertutupi oleh timbulnya arus globalisasi yang menciptakan teknologi. Yang kedua, seberapa pentingkah pendidikan karakter dibandingkan dengan nilai akademis dalam menciptakan identitas nasional? Nah, dalam hal ini sebenarnya pendidikan karakter itu merupakan suatu hal yang penting karena dapat membentuk individu yang mempunyai sikap nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Pendidikan karakter juga membantu menanamkan nilai-nilai dasar yang akan membantu untuk meningkatkan identitas nasional serta membantu keberhasilan akademis bagi masyarakat dan itu akan bermanfaat. Kemudian, berbicara tentang identitas nasional, sebenarnya identitas nasional itu membutuhkan nih keseimbangan antara pendidikan karakter dan juga akademis. Nah, sebuah artikel yang saya baca berjudul Peranan dalam Menciptakan Peserta Didik yang Berkualitas yang ditulis oleh Yandri ASHM Hum, itu dikemukakan bahwa penguatan pendidikan karakter itu bermuara pada terbentuknya peserta didik yang memiliki keseimbangan dan juga keselarasan antara pengetahuan akademik, sikap dan perilaku, serta keterampilan untuk menuju era revolusi industri. Namun dalam hal ini, pendidikan karakter itu merupakan suatu hal prioritas yang harus selalu dikuatkan seperti dalam hal untuk menciptakan identitas nasional. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya pendidikan karakter itu merupakan hal yang sangat penting dan itu akan sangat berpengaruh serta itu lebih efektif untuk menciptakan identitas nasional ketimbang nilai akademis itu yang sifatnya individu, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, jika Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia, apa jadinya jika perilaku atau tindakan sehari-hari generasi muda tidak dilandasi oleh nilai-nilai filosofis tersebut? Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan itu berdasarkan artikel yang saya baca.
Itu yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Karakter Generasi Muda di Era Society 5.0 yang ditulis oleh Ferry Tirtoni. Dalam hal ini, dikemukakan bahwa kurangnya penanaman nilai Pancasila pada generasi muda akan mengakibatkan perubahan banyak hal, seperti merosotnya nilai nasionalisme serta kurangnya kesadaran yang justru akan merusak moral dan juga semangat generasi muda. Generasi muda pun akan lebih menyimpang dari norma-norma yang tertulis atau tercantum dalam Pancasila, di mana akan mulai timbulnya seperti pergaulan bebas, kemudian melemahnya kepemimpinan nasional, serta krisis identitas nasional. Generasi muda pun akan lebih nyaman untuk hidup atau tinggal di era teknologi berkembang ketimbang dengan penanaman nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun akan mengakibatkan atau mempengaruhi serta meracuni karakter yang ada dalam diri mereka, yang akan membiasakan mereka untuk menanamkan kehidupan mereka di era teknologi dibandingkan dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang justru akan mengakibatkan kurangnya solidaritas dan kurangnya moralitas yang terbentuk dalam diri mereka. Mungkin inilah yang bisa saya jelaskan dan bisa saya jawab mengenai 3 pertanyaan di atas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.